beliau di sana. Jadi ditunjuklah Syekh ini untuk Medan mengembangkan Islam pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi gimana ya? Ya, itu ya kan? Ada dia aja. Tahu itu apa ya? Manual. Si aja nih ikut apa enggak? Ada sesuatu. Ada apa? Satu. Insyaallah kita lagi dalam perjalanan menuju makam salah seorang waliullah, dan menurut anak pribadi beliau adalah salah satu sohibul wilayah kota Medan. Maksudnya salah satu wali yang bisa disebut pembawa dan pengembang agama Islam di Medan. Nama beliau dalam riwayat Said Bahrain Al-Maghribi. Kemudian beliau hidup itu di abad 17 Masehi, berarti tahun-tahun 1700 Masehi. Tidak banyak yang bisa kita tahu dari riwayat hidup maupun cara dakwah ataupun tapak tilas beliau selama ada di kota Medan. Namun yang kita saksikan zaman sekarang ini pada orang-orang tertentu, maksudnya orang-orang tertentu, beberapa orang-orang alim, beberapa habaib, termasuk yang dari Yaman, sangat mengutamakan menziarahi kubur beliau, menziarahi kubur Syekh Al-Waliullah Said Bahrain Al-Maghribi. Dan insyaallah kita lagi dalam perjalanan dengan niat berziarah, dengan niat mengharapkan segala kebaikan yang ada dalam menziarahi kubur orang solih dan mendatangi mereka, sebagaimana ini memang adalah tradisi dan istiadat ahli sunnah wal jamaah, dengan niat bertabarruk dan bertawassul, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan semoga niat kita ini, perjalanan kita ini, amaliyah kita ini mendapat ridho dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, dan Allah terima dan menjadi salah satu amaliyah
yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi jalan ke sini agak sedikit macet ya. Sama akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat Medan yang naik sepeda sekalian olahraga. Dan sekian info dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum. Syekh ini mengembangkan Islam sewaktu dia dari negeri Sam. Beliau turun ke Indonesia karena beliau punya sahabat. Sahabat beliau banyak di Banten, di Pulau Jawa, tapi di Jawa Barat. Tempatnya di Banten. Ya, ada beberapa guru besar di sana. Jadi mereka berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Itu pada waktu pertama. Terus mereka berkumpul membicarakan masalah bagaimana kita harus memperjuangkan Islam ini di Indonesia. Begitu. Jadi beliau ke Indonesia, beliau datang ke Banten. Jadi mereka ada di situ, sahabat mereka itu uyut kami, namanya Syekh Ki Buyut Mansur. Guru besar, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Syekh Ki Buyut Mansur itu guru besar di Banten. Ulama Iya, ulama terbesar, guru besar itu ya. Jadi beliau di sana, jadi ditunjuklah Syekh ini untuk Medan mengembangkan Islam pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi beliau ini mengembangkan Islam sambil berdagang. Ini apa namanya kalau orang Arab itu saudagar, berniaga. Itu Quran, kitab suci Al-Quran satu kapal. Satu kapal itu kitab suci Al-Quran. Itu kitab suci itu tidak semua beliau jual. Ada yang dibagikan cuma-cuma begitu saja. Jadi kitab suci itu sambil beliau mengembangkan Islam. Perjuangan beliau ini berat dulu untuk mengembangkan Islam. Beliau dijegat sama pembajak laut. Istilahnya nyawalah taruhan Syekh ini. Tapi karena semuanya balik lagi kepada Allah. Semuanya. Karena dia cinta kepada Allah. Jadi itulah dia ibaratnya begini ya, dia berjalan walaupun rintangan itu berat, mulus saja baginya. Karena dia itu cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Jadi perintah Allah itu dia jalankan. Dia mengembangkan agama Islam sedikit setapak demi setapak, jadilah. Istilahnya biasanya begini, bisa begini, biasa. Jadi ceramah-ceramah yang dia berikan itu kepada umat muslim begini ya, ceramah itu yang sejuk, rohaninya itu dia berikan yang sejuk, istilahnya iya, dengan kelembutan hati. Ini baik, Syekh ini baik, lembut hatinya. Jadi dia mengajarkan agama itu tidak istilahnya dengan kekerasan, keras atau tidak. Bagaimana kita yang diajarkan Islam lah, yang diturunkan Allah. Tapi namanya dia kita manusia biasa dan dia perintah Allah. Ya kita nggak luput juga dari gimana ya, kesalahan, salah, silap atau apa ada. Ya, jadi sampailah dia di sini. Nah, sampailah di sini dia tempatnya. Beliau ini tidak pernah menikah, tidak pernah berkeluarga
sampai umur yang sampai umur yang yang ada terpahat iya itu demi Allah itulah dia. Nah, dan beliau ini tidak mencecahkan kakinya di tanah, nak. Beliau ini kalau datang tidak mencecahkan kakinya di atas. Dia setengah meter di atas ya, nak. Syekh ini yang ibu sudah ngalami tinggal juru kunci di sini 35 tahun lebih. Nah, dia itu datang dari atas pakai jubah putih, sorbannya itu patah di tengah. Ada permata 3 di sini. Permata itu sinarnya wah indah kali. Nah, jadi Syekh ini tidak mencecahkan kakinya setengah meter. Dia tidak mencekak. Kalau kita berdiri dia tetap di sini kita. Tidak. Dan dia tidak gampang melihat wajahnya. Wajah Syekh ini kalau kita mau lihat pertama kalau kita itu husuk kali pijakan ke dia masih mereng gini. Tapi terserah itu hak Ustaz. Oh tidak Bu, tidak kalau Ibu kalau zikir itu tidak boleh. Tidak cara gitu. Iya, itu 3 ribu baru kau zikir Allah. Usuk kau mandi bersih kok sediakan sama nenek. Dari kali ini cerewet kali. Ya coba jadi begitulah perjuangan Syekh ini, nak. Jadi Syekh ini, nak, dulu waktu memperjuangkan agama Islam berat sekali. Dia sudah beberapa kali jegat pembajak laut, mau dibunuh. Tapi tidak dibunuh. Itulah perlindungan dari Allah tadi. Jadi yang dia memberikan ceramah kepada umat Islam yang sampailah begini besarnya mayoritas kita Muslim di Indonesia ini karena dibantu oleh utusan Allah ini. Ya begitulah ceramahnya itu begini ya, nak. Ulamanya itu tidak, dia memberi ceramah tidak menyindir, tidak ada kekerasan, tidak menyindir, dengan kelembutan. Dia memberikan Quran itu pun dengan kelembutan hatinya. Dia mengatakan dalam Islam itu begini-begini. Itulah kalau kita. Jadi tidak nanti kalau kita dibaca tidak begitu, tidak ada kekerasan sedikit. Ini lembut Syekh ini, nak. Lembut, banyak diamnya, tapi pasti inilah Syekh ini. Nah, jadi nama beliau itu Syahid memang. Syahid Bahrin. Bahrin. Al-Maghribi. Iya, jadi memang itu namanya, nak. Tidak karena bukunya sudah terbakar. Jadi gimana kan? Buku besarnya sudah terbakar. Itulah setelah terbakar ini nenek gini, aduh buku itu tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi nama beliau itu memang Syahid. Nah, Syahid Bahrin gitu. Jadi beliau ini mungkin saking sucinya, bersihnya ya, sampai beliau ini tidak mencecahkan kaki, nah. Tapaknya beliau itu ada permadani di atas itu kayak ambal, nah. Ambal permadani itu pas dialah. Itu biasa kalau dia pegang tongkat gini, nak, itu dari atas dia gini. Itu jubahnya putih. Jubah Nabi lah putih, semua putih. Tidak ada coklat, tidak ada hijau, tidak ada apa-apa makanya. Putih semua. Iya, putih semua jubah dia. Yang 35 tahun lebih ibu, dia tidak pernah datang ibu lihat pakai warna-warna lain. Nah, ya, jadi nggak mungkin nenek ngomong gimana kan? Putih, kalau putih tetap jubahnya celana, di dalam ada jubah panjang lagi. Besar jubahnya, putih seperti ini. Putihnya itu pun ada agak krem sedikit putih tapi kan ada warna putih. Nah, ininya itu tidak seperti Dewan Diponegoro. Kan begini kan? Tidak. Dia patah di sini, nah. Sorbannya itu patah. Maksudnya patah tuh, Nek? Maksudnya patah maksudnya gini, sorbannya begini lilitnya. Ngerti. Jadi kan ada patah di sini, bukan patah nampak kening ya. Ini ada permata 3 di sini, nah. Pertama tengah besar, kecil. Warna permatanya putih juga? Tidak, ada kayak pink. Ada putih, ada pink gitu. Berwarna, dia berwarna cantik sekali cahaya itu.
يشكرون الرحمن القدير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Syekh ini memang sungguh-sungguh mulia. Enggak, hatinya, cara dia berdakwah, memberikan kesejukan kepada kaumnya. Jadi sejuk sekali lah kalau dia. Karena rasanya nenek tinggal di sini, uang 5.000 pun cukup rasanya. Kalau kita pribadi di luar dari makam ini, wah dikasih sekian, ngambek istilahnya gini, mana cukup ini. Selama ibu nenek pegang di sini kok 5.000 itu cukup rasanya, adem aja gitu. Ini banyak perbedaannya. Tenang gitu. Tenang nenek di sini nak. Semacam mana ribetnya masalah yang nenek pikirkan, kayak enteng gini. Nah, setelah nenek jika nenek cium nisannya kayak blong, sudah selesai, nggak terpikir lagi itu. Nah jadi hebat sekali dia. Saya sudah wafatnya saja, auranya itu sudah sangat ngeri. Bagaimana sewaktu beliau mengembangkan Islam, sejuknya. Nah jadi kalian itu harus sudah ngerti. Yang kita rasakan sekarang waktu beliau mengembangkan Islam, kita kan belum lahir. Nenek pun belum lahir. Nah sekarang kita nenek tinggal berpuluh-puluh tahun sekarang, iya, kesukaannya itu masih jelas. Masih. Ya. Jadi bagaimana dengan masa hidupnya? Karismanya ini jadi nenek gini loh. Tidak kurasakan semasa hidup Syekh ini memang, tapi kurasakan dia sudah wafat. Tengok naik bulu roman ini, semuanya mujizat itu kurasakan dari Allah. Dia turunkan kepada utusannya, benar kan? Walaupun beliau sudah wafat, tapi beliau ini yang bersuci ini, beliau tidak mati nak. Ilmu batinnya tetap hidup. Dia ada di mana-mana, diberikan Allah. Karena dia cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Dia telah meneruskan generasi-generasi untuk memperjuangkan sama seperti beliau. Ya, dia sudah terbitkan dengan dia mengembangkan Islam, benar kan nak? Jadi ini memang wali paling gimana ya, the best, nenek bilang. Mereka ini kenalnya sama guru besar itu di Arab sewaktu mereka naik haji. Jumpanya Iya, tapi kalau Syekh ini pasti bahasa Indonesia ya nak, pasti kali bahasa Indonesia. Jadi bukan dia orang Arab, bahasa Arab. Dan Syekh ini orangnya tinggi besar, sangar, begreok, tidak berjenggot. Breok, bulat mukanya, tinggi besar, tapi tidak putih orangnya, seperti Arab Tamil. Jadi ya, seperti ngerti kan? Tahu. Kan Arab yang ini kan putih, kayak merah, ini tidak, seperti Arab Tamil, ngerti kan? Sorbannya aja seperti orang Pakistan, estetnya beginilah. Sorbannya itu seperti India, tapi sorban Arab gitu. Doakanlah kalian ya nak, nenek sayang sama kalian benar. Diling lagi kan? Udah ngambil pars godang. Ya, masa iya? Diling juga mau ya? Tapi kok laki-laki dekati Raja Menggiling wah ngeri. Nek, pamit ya. Tolong berikan apa itu. Hei, Bor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
telah terlaksana ziarah dan berkunjung ke makam Sayyidi Syekh Sa'id Bahrin Al-Maghribi, dan alhamdulillah juga kita mendapat pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, terkhusus bagi kami yang berziarah dan bersilaturahmi ke makam Syekh Sa'id Bahrin Al-Maghribi. Dan untuk sebagai pesan dan kesan yang ingin kami sampaikan, kami berharap bahwa situs-situs Islami ataupun keberadaan makam-makam dan kuburan wali khususnya di Kota Medan dapat dikunjungi, disilaturahmihi ataupun diziarahi oleh umat-umat Islam sebagai salah satu amaliyah sunnah berziarah atau mendatangi tempat-tempat dan makam-makam orang-orang soleh, baik dari ulama-ulama billah ataupun wali-waliullah yang jelas sejarahnya dan jelas riwayatnya telah berjuang dan telah mengembangkan ajaran agama Islam dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga pada zaman sekarang ini umat Islam terkhusus di Kota Medan mendapat manfaat, mendapat syiar-syiar dan ajaran agama yang baik yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami juga berharap tentunya tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang dermawan baik dari segala segi kalangan dan juga tingkatan dapat membantu melestarikan setiap situs-situs ataupun tempat-tempat bersejarah Islami di Kota Medan demi terjaganya, lestarinya segala situs-situs dan tempat-tempat yang banyak bersejarah, memberikan pelajaran dan pesan-pesan keagamaan, sehingga semua anggota golongan masyarakat baik dari lapisan bawah dan atas dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari hal-hal tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.